Halo teman-teman, di sini kami dari Universitas Slamet Riyadi ya. Karena nama universitas kita Slamet Riyadi, jadi di sini kita ingin menceritakan bagaimana sih kok Slamet Riyadi itu bisa gugur. Ya karena kita di sini mendapatkan tema itu gugurnya Slamet Riyadi. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama-tama saya Widianto Wisnuwardana dengan NPM 25100021. Nama saya Naval Satya Pratama dengan NPM 25100026. Perkenalkan, nama saya Ardian Gela Aprianto dengan NPM 2510023. Perkenalkan, saya Lydia Citra Madani, NPM 25 10007. Natavita dengan NPM 2510011. Perkenalkan, nama saya Gracia Kristi Dinar Cantika dengan NPM 2510008. Perkenalkan, nama saya Kalista Aurelia Nugras dengan NPM 25120. Nah, tugas ini kami kerjakan untuk memenuhi yaitu dari tugas mata kuliah Keslamet Riyadian. Ayo ditonton ya teman-teman. Pada tahun 1960, Indonesia masih menjadi negara yang sangat muda setelah kemerdekaan pada tahun 1945. Tahun 1950, Indonesia masih menjadi negara yang sangat muda setelah merdeka pada tahun 1945. Kondisi politik dan keamanan belum stabil, dan persatuan bangsa masih terus diuji di berbagai daerah. Salah satu tantangan besar saat itu adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang disebut juga dengan RMS yang diproklamasikan pada 25 April 1950 di Maluku. Gerakan ini muncul karena adanya pihak-pihak yang tidak setuju dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ingin memisahkan diri untuk membentuk negara sendiri. Pemberontakan ini menjadi ancaman serius bagi keutuhan bangsa. Pemerintah Indonesia pun mengambil langkah tegas dengan mengirimkan pasukan untuk menumpas RMS. Pertempuran terjadi disertai upaya diplomasi untuk mengurangi korban. Akhirnya pemberontakan RMS berhasil ditumpas dan Maluku tetap menjadi bagian dari Indonesia. Peristiwa ini mengajarkan bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, melainkan awal untuk menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa. Di tengah situasi genting ini muncul sosok muda yang penuh keberanian. Mungkin kalian bisa menebaknya? Namanya adalah Slamet Riyadi, seorang perwira angkatan darat yang dikenal cerdas, tegas, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Sejak usia muda, ia telah menunjukkan dedikasinya untuk bangsa dan tanah air, bahkan di tengah berbagai keterbatasan yang ada pada masa itu. Baginya, Indonesia bukan sekedar sebuah negara, melainkan harga diri yang harus dijaga dengan sepenuh jiwa dan raga. Ia tidak berjuang hanya dengan senjata, tapi juga dengan semangat, keberanian, dan keyakinan bahwa kemerdekaan harus dipertahankan. Dalam setiap langkahnya, Slamet Riyadi selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Ia menjadi teladan bagi banyak prajurit dan rakyat bahwa perjuangan bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang ketulusan dan pengorbanan. Semangat juangnya terus hidup, menginspirasi generasi penerus untuk mencintai dan menjaga Indonesia dengan sepenuh hati. Ketika pemberontakan RMS meletus di Maluku, pemerintah tidak tinggal diam. Ketika pemberontakan RMS meletus di Maluku, pemerintah tidak tinggal diam. Operasi militer pun disiapkan untuk menumpas gerakan tersebut melalui Komando Pasukan Maluku Selatan. Slamet Riyadi seorang perwira muda yang brilian dan tak pernah takut. Ditugaskan sebagai salah satu komandan lapangan utama untuk memimpin gerak maju pasukan TNI. Dengan semangat juang yang tinggi dan strategi yang tajam, ia memimpin pasukannya menembus medan yang berat menuju Ambon, yang saat itu merupakan pusat kekuatan serta simbol pertahanan terakhir
dari kelompok separatis RMS. Perjalanan tersebut bukanlah tugas yang mudah. Slamet Riyadi harus menghadapi perlawanan sengit di garis depan, memimpin perebutan posisi-posisi strategis di bawah hujan peluru demi menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Meski menyadari risiko besar yang mengintai di setiap sudut kota, ia tetap berdiri paling depan, membakar semangat anak buahnya untuk segera membebaskan tanah Maluku dari cengkeraman pemberontakan. Perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa, ini adalah langkah penuh tekad dan keberanian. Medan yang sulit, kondisi yang tidak menentu, dan musuh yang telah bersiap menjadi tantangan besar. Namun semua itu tidak menyurutkan langkahnya. Baginya, mempertahankan persatuan Indonesia adalah tugas suci, sebuah panggilan jiwa yang tak bisa ditawar. Hari demi hari, pertempuran berlangsung sengit. Dentuman senjata terdengar di berbagai penjuru, memecahkan keheningan dan mengguncang bumi yang mereka pijak. Asap mengepul, debu berterbangan, dan setiap langkah terasa semakin berat. Di tengah keterbatasan, ia dan pasukannya terus bertahan. Rasa lelah, lapar, dan takut seakan menjadi bagian dari keseharian. Namun di balik semua itu, semangat juang tetap menyala. Mereka saling menguatkan, saling menjaga, dan terus maju tanpa menyerah. Baginya, mundur bukanlah pilihan. Setiap tetes keringat dan darah yang jatuh adalah bukti cinta pada tanah air. Ia percaya kemerdekaan bukan hanya untuk dinikmati, tetapi harus dipertahankan dengan sepenuh jiwa. Slamet Riyadi selalu berada di garis depan. Ia tidak hanya memberi perintah, tapi juga ikut memimpin jalannya pertempuran. Slamet Riyadi selalu berada di garis depan. Ia tidak hanya memberi perintah, tetapi ikut langsung memimpin pertempuran. Di saat peluru berterbangan dan bahaya mengintai, ia tetap berdiri teguh bersama para prajuritnya. Keberaniannya bukan hanya terlihat dari tindakannya, tetapi juga dari ketenangan sikapnya dalam menghadapi situasi genting. Bagi para prajurit, kehadiran Slamet Riyadi di garis depan menjadi sumber kekuatan. Mereka tidak sendiri, karena pemimpinnya ikut merasakan setiap risiko yang mereka hadapi. Keberaniannya menjadi inspirasi yang membakar semangat juang. Setiap langkahnya seakan memberi keyakinan bahwa kemenangan bukanlah hal yang mustahil. Ia terus mengingatkan bahwa perjuangan ini bukan sekedar menang atau kalah, tetapi menjaga keutuhan bangsa. Bahwa setiap tetes keringat, setiap luka, bahkan setiap pengorbanan adalah bagian dari usaha mempertahankan Indonesia sebagai satu kesatuan. Pada tanggal 4 November 1950, Brigjen Slamet Riyadi memimpin pasukannya untuk menyerang Ambon. Pada tanggal 4 November 1950, menjadi hari yang tak terlupakan. Saat memimpin serangan di Ambon, Letnan Jenderal Slamet Riyadi maju ke depan bersama pasukannya. Ketika Letnan Jenderal Slamet Riyadi sedang menaiki tank menuju markas pemberontakan, selongsong peluru senjata mesin menimbakinya. Peluru tersebut menembus baju besi dan perutnya. Setelah dilarikan ke rumah sakit kapal, Riyadi bersikeras untuk kembali ke medan pertempuran. Tapi upaya ini gagal. Riyadi gugur pada malam itu juga dan pertempuran berakhir pada hari yang sama. Riyadi gugur pada malam 4 November 1950 pukul 21.15 waktu Indonesia Barat atau pukul 23 waktu Indonesia Timur di Ambon, Maluku saat pertempuran jarak dekat melawan pasukan RMS. Sesuai wasiatnya, di mana saya gugur, saya harus dimakamkan di situ. Ia dimakamkan di Tulehu, Maluku Tengah. Gugurnya Slamet Riyadi tidak sia-sia. Pasukan Indonesia berhasil menumpas pemberontakan RMS. Gugurnya Slamet Riyadi bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari semangat yang terus menyala.
Dalam pertempuran melawan pemberontakan Republik Maluku Selatan, beliau mengorbankan jiwa dan raga demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepergiannya menjadi duka bagi bangsa, namun juga menjadi penyemangat bagi para pejuang lainnya. Pasukan Indonesia tidak mundur, justru semakin kuat dan bersatu hingga akhirnya berhasil menumpas pemberontakan tersebut. Kini, nama Slamet Riyadi dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional yang telah memberikan segalanya untuk bangsa ini. Pengorbanannya mengajarkan kita arti keberanian, keikhlasan, dan pentingnya menjaga persatuan. Ia telah gugur, namun semangat juangnya tidak pernah padam. Semangat itu hidup dalam setiap langkah bangsa Indonesia, dalam setiap usaha menjaga persatuan, dan dalam setiap doa untuk negeri tercinta. Selama sang merah putih masih berkibar di langit Indonesia, selama itu pula kisah perjuangan dan pengorbanan Slamet Riyadi akan terus dikenang, menginspirasi, dan menguatkan jiwa bangsa dari generasi ke generasi.